Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? 1 Samuel 12 ayat 22. Tuhan telah berkenan. Hari ini firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang umat-Nya, membuang kita yang percaya kepadanya. Hal membuang, siapa yang membuang dan apa yang dibuang? Lazimnya yang membuang adalah siapa yang memiliki otoritas, penentu, pemegang kebijakan. Apa yang dibuang? Pasti yang tak berguna, yang salah, yang tidak beres, yang tidak bernilai, dan yang tidak layak, yang sia-sia atau sampah. Seseorang akan membuang atau sesuatu akan dibuang, tak dihiraukan, diabaikan, atau dilupakan kalau tak berguna dan membuat susah, mengganggu. Demikian bukan? Mungkin ini sering juga bisa terjadi atas diri kita dan sesama kita. Kita melakukan karena seseorang atau sesuatu dianggap menyusahkan, menyulitkan, ya dibuang saja, disisihkan, dianggap tidak penting. Ada banyak beritanya, bayi dibuang, ditemukan di tempat sampah, orang tua ditaruh di kandang ternak, suami menelantarkan istri atau istri juga menelantarkan mengabaikan suami. Pemimpin membuang anggotanya, raja menelantarkan rakyatnya. Dan untuk semua itu selalu ada alasan rasionalnya untuk membenarkan perbuatan itu. Manusia selalu hitung untung dan rugi. Tuhan tidak demikian, terpujilah Tuhan kita. Samuel menyampaikan pesan Tuhan. Samuel sadar dan menyadarkan umatnya akan apa yang telah mereka lakukan berulang-ulang. Dosa kejahatan umatnya, berulang kali mereka meninggalkan Tuhan, pergi mencari dewa-dewa yang sia-sia, yang tidak menolong, bahkan menghancurkan dan berakibat buruk pada mereka, yakni dilululantahkan musuh-musuhnya. Dari sisi pemberontakan mereka kepada Tuhan, tidak mendengar dan melakukan perintah Tuhan, mereka boleh dikatakan sangat tidak berguna dan menyusahkan Tuhan, bahkan diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan tidak membuang mereka, justru menyelamatkan dan memberikan kesempatan bertobat. Karena Tuhan namanya besar dan mulia. Tuhan yang telah berkenan kepada umat-Nya, kepada kita. Bukan karena umat-Nya dahulu dan kita sekarang sangat baik dan hebat. Bahkan umat-Nya dulu dan kita juga adalah orang yang kecil, berdosa, bahkan tegar tengkuk. Tapi Tuhan maha besar dan maha mulia. Ia tidak membuang atau membiarkan umat-Nya atau anak-anak-Nya menjadi sampah dan sia-sia di dalam hidupnya. Samuel menyaksikan sampai ia tua dan beruban. Ia melihat kebaikan dan keadilan Tuhan. Sekalipun umat-Nya sering berbuat curang dan menyusahkan, Tuhan tetap membuka pintu tobat, pintu kebaikan, pintu keselamatan. Tuhan telah berkenan membuat kita menjadi anak-anak-Nya dan selalu membuka jalan kebaikan, jalan tobat, jalan damai sejahtera. Ingatlah, saat merasa seperti tidak berguna, seperti terbuang karena berbagai hal sulit di dalam hidup kita, ketahuilah Tuhan telah berkenan membuat kita menjadi anak-anak-Nya. Dia Bapa pelindung, pengasih, dan sangat menghargai kita. Dia selalu menanti kita anak-Nya kembali kepadanya untuk dipulihkan dan diselamatkan. Tangan Tuhan tetap terbuka untuk memberkati setiap orang yang datang kepadanya. Amin, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu, karena melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan. Engkau telah membuat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu. Engkau tidak akan pernah membuang kami karena nama-Mu yang besar. Kasih dan rahmat-Mu melampaui segala-galanya.
Kuatkan kami Tuhan untuk mempercayai firman-Mu. Sehingga ketika kami merasakan sesuatu yang berat di hidup kami, bahkan ketika kami merasa seperti terbuang, biarlah kami mengingat Engkau Allah yang mengasihi kami, tidak pernah membuang kami. Justru Engkau datang untuk menyelamatkan kami, memulihkan kami, menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan Allah. Kuatkan kami untuk percaya akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang merasa di dalam dirinya seperti terbuang, orang-orang yang merasakan seperti jauh dari hadapan-Mu, karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah mereka juga Tuhan dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk mengingat kebenaran firman-Mu, sehingga mereka menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi. Terima kasih Tuhan Allah, berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap setia akan firman-Mu. Dengarlah doa kami karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.